Anime Fate Strange Fate ini emangnya anime yang ribet? Ya, jawabannya enggak. Terus kalau nggak ribet, urutan nontonnya dari mana, Bang? Ya, nonton aja dari apa yang dikasih sama Ufotable. Tapi kalau misalnya gua masih nggak paham dan pengen tahu tentang detail animenya gimana, Bang? Ya, kau bisa nontonin video ini supaya kau bisa jadi lebih paham. Karena menurutku anime Fate Strange Fate itu akan kerasa lebih bagus kalau kau paham sama animenya dan karakternya. Nah, kalau kau nanya ke aku, urutan nonton Fate sebelum nonton Fate Strange Fate itu awalnya adalah dari Fate Zero. Aku nggak peduli kau percaya atau enggak, atau sesuai dengan kepercayaanmu atau enggak, tapi anime Fate Strange Fate ini sebenarnya awalnya itu dibikin dari April Mop. Terus kenapa mulainya dari Fate Zero? Ya tujuannya biar paling nggak kau bisa sedikit paham gitu dengan apa itu Holy Grail War, sama kau tahu dengan karakter-karakternya. To be fair, sebenarnya kau bisa aja langsung mulai nonton duluan dari Fate Strange Fate. Soalnya menurutku pribadi anime ini ramah buat pemula. Tapi sekali lagi, kalau kau mau ngerasa lebih oke, lebih mendalamin animenya, kau bisa mulai dari Fate Zero, El Meloy, terus UBW atau apapun itu. Ya, sisanya terserah. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, apa sih bedanya Fate Strange Fate dibandingkan dengan Fate yang lain? Intinya, Holy Grail War di sini tuh cuma buatan atau cuma fabrikasi. Dan singkatnya, mereka yang ada di Amerika ini atau di Snowfield ini pengen meniru apa yang ada di Jepang atau di Fuyuki. Terus palsunya kenapa, Bang? Ya, palsunya itu karena sebenarnya Fate Strange Fate ini nggak memenuhi syarat. Karena seharusnya versi ini itu nggak menghadirkan saber. Dan kalaupun misalnya di sini tiba-tiba ada saber, ini namanya bukan fake lagi. Ini jadi ordinary atau jadi real, jadi perang cawan biasa. Itu kenapa di anime ini kau bisa ngeliat ada true archer, true assassin, false archer, intinya ada banyak. Dan sekarang kira-kira detail apa aja yang bisa diperhatikan dari anime Fate Strange Fate ini? Pertama, kehadiran Gilgamesh dan Enkidu. Secara teknis mereka berdua ini punya kekuatan yang bisa dibilang hampir setara sama dewa. Dan kebetulan juga mereka berdua ini sahabat sekaligus rival. Nah, Gilgamesh itu sendiri sebenarnya karakter yang unik karena pertama dia sombong, congkak, dan suka meremehkan lawannya. Dan itu semua wajar karena dia adalah raja dari para pahlawan. Jadi secara teknis dia ini adalah karakter yang OP dan seharusnya auto menang. Alasan kenapa Gilgamesh itu selalu kalah di Fate yang lain itu karena dia menganggap remeh lawannya dan karena plot doang. Kalau misalnya kau mau teliti, kekuatannya Gilgamesh itu OP banget dan seharusnya nggak ada yang bisa ngalahkan dia. Karena dia itu literally punya Gate of Babylon. Kalau kau nggak tahu, itu adalah gudang senjata yang isinya adalah Nobel Phantasm. Nobel Phantasm itu apa? Nobel Phantasm itu adalah ulti. Basically, dia punya ulti semua hero dari gerbangnya dia. Iya, se-OP itu dia. Nah, terus di sini juga ada Enkidu dan basically dia itu adalah orang atau makhluk yang bisa menyaingi Gilgamesh. Atau dengan kata lain, dia bisa dibilang cukup setara dengan Gilgamesh. Nah, dua orang ini berasal dari era yang sama. Terus juga mereka itu sama-sama OP dan gak seharusnya mereka ada di dalam Holy Grail War bersamaan. Karena gini, kalau misalnya mereka berdua ada di saat bersamaan dalam Holy Grail War yang bersamaan, bakal ada satu anomali. Ya, nanti bakal gua kasih tahu anomalinya. Tapi anomali berikutnya, anomali kedua adalah anomali Nobel Phantasm. Kalau misalnya kau perhatikan di markas keamanan atau markas kepolisian waktu mereka rapat atau waktu mereka ngelawan Death Apostle, orang-orang dari polisi atau keamanan itu megang Nobel Phantasm. Yang seharusnya Nobel Phantasm itu dipegang sama hero dan gak seharusnya senjata itu dipegang sama manusia. Karena gini, Nobel Phantasm itu kayak identitas atau core dari heroic spirit. Jadi dengan adanya mereka megangin Nobel Phantasm itu sama aja kayak anomali. Terus pertanyaannya, kok bisa mereka megang Nobel Phantasm? Kalau berdasarkan informasi yang ku dapat dari anime, alasannya ada dua. Pertama, Amerika emang nge-provide semua matchcraft yang dibutuhkan, dan kedua, ini adalah ulah dari Falsecaster aka Alexandre Dumas. Secara sejarah dia itu adalah autor terkenal dari Prancis. Nah, tadi itu aku kan ada mention Death Apostle tuh. Death Apostle itu gampangnya vampir. Udah, simpan aja dalam kepalamu, Death Apostle itu vampir. Tujuannya adalah menghabiskan manusia. Ya, kurang lebih kayak begitu. Dan sekarang, anomali ketiga adalah kemunculan Ishtar. Kalau misalnya kau masih berpikir Ishtar yang bakal muncul di sini adalah Ishtar dari FGO yang mukanya mirip sama Rinto Saka, silahkan tetap berharap dan kalau bisa simpan harapanmu sedalam-dalamnya. Karena di sini Ishtar turun ke bumi bukan pakai mukanya Rinto Saka, tapi dia datang ke bumi menggunakan tubuh Pilia. Kenapa Ishtar bisa ada di dalam tubuh itu? Karena ya cocok aja gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih aku memasukkan kehadiran Ishtar sebagai anomali atau detail dari anime ini? Karena seingatku kalau nggak salah di FGO, Ishtar itu suka dengan Gilgamesh, tapi Gilgamesh itu nolak dan akhirnya dia dipermalukan nama Gilgamesh sama Enkidu. Dan akhirnya karena Enkidu dan Gilgamesh hadir lagi di bumi di satu perang cawan yang sama, jadinya Ishtar juga datang turun ke bumi untuk balas dendam ke mereka berdua. Itu kalau misalnya aku nggak salah ingat ya, dan kalau aku nggak salah
paling ingat itu ada di kejadiannya FGO. Dan menurutku alasan kenapa Ishtar bisa datang ke sini ya supaya perangnya itu lebih balance aja. Karena kan ya Ishtar dewa dan kebetulan Gilgamesh itu ya setengah dewa. Ya menurutmu aja Gits, jadi biar seimbang gitu. Dan sekarang anomali keempat, Herakles yang korup. Kalau misalnya kau berpikir, Bang, di sini nggak ada Herakles bang, lu halu ya bang. ya kau nggak salah, tapi nggak sepenuhnya benar. Kita sama-sama tahu dalam cerita aslinya, dalam mitologi Greek atau dalam cerita Fate itu sendiri, Herakles itu adalah manusia setengah dewa yang bertugas untuk melindungi umat manusia. Dan sebenarnya Herakles itu sempat datang ke bumi, sempat datang ke Fate Strange Fate ini. Tapi masalahnya adalah dia dalam tanda kutip dicuci otak lah ibarat kata. Tujuannya adalah supaya sosok yang manusia setengah dewa tadi itu bisa menjadi manusia sepenuhnya. Dengan kata lain supaya memunculkan sisi kemanusiaannya dia. Dan akhirnya Herakles tadi itu berubah menjadi Alcides. Yang dimana Alcides ini sama seperti Herakles, tapi ya dia itu adalah sisi yang terima seberapa nggak bisa diselamatkannya manusia. Ya basically kayak gitulah. Bentar ya, iklan dulu. Gue mau ngasih tahu kalau Clean Sound itu ada membershipnya loh. Yes, kalian bisa klik tombol join di bawah untuk gabung membership Clean Sound. Harganya Rp5.000 aja. Kalau mau lebih boleh, taruh aja di super chat. Kalau kalian jadi member, kalian bisa dapetin icon-icon yang beda kayak gini di username-nya. Dan bisa menggunakan emoji pada saat kalian komen-komen di video kita atau pas live streaming. Keren dan harganya sangat-sangat terjangkau. Jadi thank you buat kalian semua yang udah support. Support dari kamulah yang bikin channel kita bisa terus upload kayak gini. Thank you semuanya, and now back to the video. Dan di sini seharusnya dia punya kekuatan buat ngambil Nobel Pantasam orang. Dan salah satu Nobel Pantasam yang diambil itu harusnya Nobel Pantasamnya Jack the Ripper. Harusnya kayak gitu. Dan sekarang anomali kelima, Francesca Prelati. Kalau kau bingung apa yang aneh sama dia atau kenapa cewek lucu ini kelihatan freaky, itu semua wajar. Karena aslinya Francesca itu adalah om-om, yang dimana sebenarnya dia itu hidup di era yang berdekatan dengan Janda Ark. Buat catatan juga, Francesca yang kumaksud itu, dia itu bukan servan. Dia itu orang yang masih hidup dengan cara ganti tubuh. Basically dia kayak umurnya panjang atau bisa dibilang abadi. Dan karena dia itu suka ganti-ganti tubuh, akhirnya secara catatan heroic spirit itu, dia didata sebagai orang yang udah mati. Dan itulah kenapa kau bisa ngelihat Francesca ketemu dengan kayak orang yang mirip sama dia atau kembar dengan dia, dan sama freaky-nya kayak dia. Jadi basically dia itu ngesumon dirinya sendiri. Katalisnya adalah dia sendiri. Ya, cowok itu namanya Francois Prelati. Ya, dia itu kelihatan kayak orang kembar dan sama-sama freaky. Basically dia ngesumon versi om-omnya ke dunia, pakai katalis badannya sendiri. Intinya mereka berdua itu sama-sama freaky. Aku nggak tahu berapa kali aku ngomong freaky, tapi mereka berdua itu kelihatan freaky. Oh iya, BTW mereka itu harusnya true caster, karena false casternya di sini orang yang ngegambarin atau autor dari Prancis juga, yang ngasih orang-orang Nobel Pantasam kayak ngasih kacang. Dan sekarang keenam, anomali Saber. Kalau misalnya kau ngeliatin videoku dari awal atau menyimak dari awal, harusnya kau sadar kalau seharusnya Fate Strange Fate atau perang cawan palsu ini seharusnya nggak punya Saber. Tapi somehow entah kenapa tiba-tiba orang-orang yang ada di sana bisa ngesumon Saber. Yang tadinya awalnya perang ini mau dibikin perang cawan palsu, malah karena dengan adanya Saber malah jadi asli. Dan itu kenapa perang ini agak complicated. Dan sebenarnya kalau aku ingat kata-kata Saber, biasanya yang ada dalam kepalamu itu ada mbak-mbak lucu yang rambutnya blonde, pakai armor, terus habis itu pakai gaun yang warna biru juga. Iya, dia itu Saber, namanya adalah Artoria Pendragon. Yang dimana orang-orang itu berharapnya kalaupun ada Saber, dia yang datang. Tapi masalahnya yang datang ke sini itu bukan Saber kesayangan kita, bukan Saber yang kita kenal. Kenapa seperti itu bang? Kenapa bukan Saber Artoria Pendragon yang datang? Karena ya sebenarnya secara teknis Saber Artoria Pendragon itu nggak bisa disummon lagi. Kalau kau tanya ke aku alasannya apa? Aku nggak tahu alasannya apa. Jujur, aku nggak tahu. Ya lebih tepatnya aku lupa. Aku nggak berani juga jelaskan. Takutnya aku salah. Saber yang datang ke sini itu namanya adalah Richard Lionheart. Dan Richard Lionheart itu mirip-mirip sama Saber Artoria. Bukan mirip sih, dia lebih ke arah fanboynya atau Artoria. Maksudku, kalau dibandingkan sama Artoria Pendragon, dia itu pakai Excalibur itu kayak Excalibur, yang dimana dia itu perlu energi yang sangat gede kan. Sedangkan dia di sini pakai batang Excalibur, bisa gitu langsung menghancurkan satu teater. Kenapa dia bisa kayak gitu? Singkatnya karena dia orangnya imajinatif. Dia bisa menggunakan ranting sebagai pedang. Dia itu punya keyakinan yang sangat kuat, dan dia juga meyakini kalau idolanya adalah Artoria Pendragon. Ya basically dia karena dia terlalu sering bermain peran, akhirnya apa yang dia perankan menjadi nyata. Ya fake it till you make it lah. Alasan lainnya juga
juga kenapa aku bilang Saber di sini itu sebagai anomali, karena Saber di sini itu nggak punya master. Technically dia nggak punya master. Kalau misalnya kau berpikir Ayaka itu adalah masternya, kau nggak sepenuhnya salah, tapi nggak sepenuhnya betul juga. Karena kau bisa ngelihat waktu pertama kali si Richard ini disummon, dia itu langsung dihabisin sama false assassin, sama si Mbak Zabania gitu. Jadi ya secara teknis dia udah nggak punya master dan seharusnya dia udah nggak ada, udah lenyap gitu. Tapi di sini dia malah berpikir kalau masternya adalah si Ayaka tadi, dan itu adalah bentuk anomali, dan kehadirannya ya bikin perang palsu ini, perang bohong-bohongan ini jadi nyata. Dan sekarang anomali ketujuh adalah keterkaitan dengan series Fate yang lain. Kalau misalnya kau sadar waktu si Richard disummon, itu kan ada kayak warna pink-pinknya tuh, ada kayak lingkarannya nyala-nyala, warna-warna pelangi gitu. Ya basically itu kayak referensinya FGO. FGO kalau kau misalnya summon Servan bintang 6, ya kau bisa dapat putar-putaran kayak gitu yang ada pelanginya. Ya itu referensinya ke situ. Ada kaitannya nggak? Ada. Dan kalau kau sadar juga, Fate Strange Fate ini punya cameo dari beberapa Fate series yang lain. Kayak misalnya waktu di ruangannya Profesor atau di ruangan gurunya Flat, kau itu bisa ngelihat di situ ada fotonya Rin Tosaka. Ya itu Rin Tosaka dari Fate Stay Night atau Fate UBW. Ya pokoknya Fate yang lain lah, Fate series utamanya. Terus habis itu aku yakin kau juga bakal bisa ngelihat sosok Iskandar. Kalau misalnya kau nonton Fate Zero, di situ kan ada kematiannya Iskandar tuh waktu masternya itu si Waver atau si Profesor waktu masih bocah. Nah, adegan tadi itu di remake di Strange Fate, dan adegannya itu bisa dibilang hampir sama persis tapi versi lebih bagusnya. Dan bisa dibilang Iskandar beberapa kali muncul. Jadi kelihatan kan keterkaitannya antara Fate Zero sama Fate series yang utama. Sebenarnya mereka itu ya ada gitu. Mereka itu cukup berdekatan, bisa dibilang bersatu, berdampingan lah lebih tepatnya. Terus selain detail dari Iskandar atau Alexander the Great itu, ada detail lain juga waktu si Profesor atau Waver itu dilihatkan foto Gilgamesh sama si Flat, yang dimana begitu ngeliat foto itu si Profesor langsung PTSD. Ya itu mereferensikan Fate Zero. Nah habis itu ada juga karakter yang namanya Gray. Dia itu adalah MC dari seriesnya El Meloy. Ya basically Gray yang rambut abu-abu itu sama, tapi ya kalau di sini dia bukan MC, dia itu cuma tukang bawa teh doang. Jadi aku nggak terlalu peduli. Tapi kalau misalnya mau nonton El Meloy silakan, cukup rekomendasi. Nah terus terakhir nih, detail terakhir yang menurutku itu bikin aku suka banget sama Nasuverse. Kalau nggak salah di situ itu ada referensi dari Mahotsukai no Yoru. Kalau kau ingat di episode 1 kan ada penjaga warung tuh yang bilang keluarganya pernah ke Jepang terus pernah datang ke Kichiland. Nah kalau kau perhatikan di trailernya Mihoyo, di situ tuh diperlihatkan ada orang berdiri di depan Kichiland. Jadi secara nggak langsung antara Mihoyo sama Fate Strange Fate ada kaitan universe-nya gitu. Kayak ada di timeline yang mirip-mirip, you know what I'm saying? Kayak satu dunia gitu. Dan itulah kenapa aku suka sama Nasuverse sama Fate-Fatean yang ribet-ribet ini. Karena asik, semakin didalami semakin menyenangkan. Terus habis itu beberapa karakter ini tuh ada juga kaitannya sama bukan series Fate yang utama, tapi lebih ke arah Fate series yang masih Nasuverse juga, tapi kayak di timeline atau di dunia yang dalam tanda kutip beda gitu lah. Kayak misalnya nih, kalau kau perhatikan kan ada tuh assassin yang Zabania, yang dimana dia itu punya master, nama masternya itu adalah Jester. Nah, kalau misalnya kau kepo, kenapa sih Jester itu terobsesi sama assassin Zabania itu? Kenapa sih dia terobsesi sama mbak-mbak assassin lucu itu? Alasannya karena pertama, Jester itu adalah Death Apostle, dan dia juga pernah dibunuh sama mbak-mbak assassin itu. Dan kalau misalnya kau perhatikan di anime Tsukihime, Tsukihime nggak pernah ada animenya, cuma Karbit yang bilang Tsukihime ada animenya. Nih ya, kalau nggak salah ya, di seriesnya Tsukihime, di novelnya Tsukihime, karakter Arkid itu diobsesiin sama para vampir atau Death Apostle. Aku lupa ada 2 atau 3 biji yang sangat terobsesi atau bisa dibilang jatuh cinta dengan Arkid, karena Arkid itu pernah ngebunuh mereka gitu. Jadi ya alasannya sama, mereka berdua Death Apostle itu jatuh cinta atau suka sama orang yang ngebunuh mereka. Dan kebetulan kalau kau perhatikan lagi di endingnya Fate Strange Fate, kau bisa ngeliat tuh mbak-mbak assassin lucu Zabania ini nolak tuh ngenepis tangannya si Jester, gak mau pegang, najis gitu katanya. Itu keren kan, itu referensi yang bagus kan. Tapi sekali lagi Tsukihime gak ada animenya, itu hoax, itu fanmade. Wajar kalau jelek, fanmade soalnya. Tapi intinya gitu sih. Detail terakhir, detail ketujuh yang tadi yang ku suka itu karena ya ada keterkaitan dengan beberapa karakter atau beberapa series atau beberapa tokoh atau konsep dari series-series yang lain. Ya pokoknya mengait-ngaitkan itu bagus lah. Tapi jujur ya, sekali lagi ya, sebenarnya detailnya ada banyak, tapi videonya udah kepanjangan dan aku nggak bisa ngebahas semuanya karena aku males, dan aku juga takut salah. Karena meskipun aku dewa ya, meskipun aku sarjana Fate, aku takut salah juga. Kalau misalnya aku salah, jadi tolong kasih tahu di kolom komentar, karena kemungkinan besar aku ada aja salahnya. Entah salah sebut atau salah apapun itu, kemungkinan ada aja salahnya. Dan kalau
kalau misalnya ada brand yang kolaborasi sama Fate series atau Nasuverse, please kabari aku. Aku dengan senang hati mau terlibat dengan campaign kalian, please. Aku sangat berharap, men, kapan lagi ada Fate, men, please. Aku suka Fate, anjir, sesuka itu, demi. Dan ya itu aja lah. Dan pesan terakhirku adalah meskipun nggak ada Artoria Pendragon di sini, aku yakin banyak fans saya yang ngomong I love you from every universe. Dan ya itu aja dulu. Dan untuk kita semua, stay clean and sound. Dadah. Nih ya, kalau mau jujur-jujuran ya, urutan nonton Fate yang bener, urutannya ya dari visual novel. Kalau mau lebih bener, visual novel yang eroge itu yang paling bener. Karena awalnya emang dari situ tuh, Lost Media tuh, ya kan? Baru cari tuh di Steam, adalah remasternya kan udah ada, bisalah dari situ. Baru kok cari tuh 3 rutenya, berbagai macam kemungkinannya gitu. Ininya ada banyak lah yang bisa diperhatikan dari Fate series. Ya series-series yang lain kok bisa baca, kok bisa main gamenya, tapi mostly pada game sih. Yang aku yakin juga kok malas kan. Jadi kasih tahu di kolom komentar juga, perlu nggak aku nyeritain Fate yang lain, karena kebetulan aku udah terjebak begitu dalam gitu. Jadi kayak ya udahlah, mau diapakan lagi.